Lembah Palomino di Nevada, Amerika Serikat, dewasa ini merupakan areal terbesar di negara itu yang dijadikan tempat pemeliharaan kuda Mustang. Jenis kuda ini sebenarnya adalah kuda liar, tetapi melihat perkembangannya akhir-akhir ini yang menyebabkan jumlahnya, binatang ini akhirnya mengalami kekurangan makanan. Apabila binatang ini tidak dibantu untuk memperoleh makanan, maka dikhawatirkan akan binasa. Oleh karena itu, pejabat perlindungan alam Amerika Serikat mengambil tindakan untuk mengamankan dengan cara memeliharanya di lembah Palomino ini. Di tempat inilah kuda Mustang dipelihara dan diberi makanan secara teratur. Bagi masyarakat yang berminat memeliharanya, diizinkan mengambil dari lembah itu dengan membayar ganti rugi sebesar $125 atau Rp125.000. Menurut petugas yang bekerja di lembah itu, kuda Mustang terkenal sangat liar, tetapi setelah mendapat pemeliharaan dan makanan teratur, ternyata kemampuannya dapat diandalkan. Sampai saat ini, jumlah kuda Mustang yang berhasil ditangkap berjumlah 1.300 ekor. Saudara, tanah air kita memiliki aneka budaya daerah, juga memiliki pula kekayaan jenis olahraga tradisional yang bermacam bentuk dan gayanya. Salah satu jenis yang kami ketengahkan berikut ini adalah permainan belogo yang berasal dari daerah Kutai di pedalaman Kalimantan. Permainan belogo ini sangat sederhana, baik alat yang diperlukan maupun cara bermainnya. Namun justru karena kesederhanaan inilah permainan belogo sampai sekarang masih digemari bukan saja oleh anak-anak tetapi juga oleh orang dewasa. Alat yang diperlukan dalam permainan ini hanya sekeping tempurung kelapa yang dibentuk segitiga serta 2 buah garis batas bagi 2 atau 4 pemain. Keterampilan yang dituntut dari pemain adalah bagaimana mengarahkan tempurungnya ke arah tempurung lawan hingga tepat kena dari jarak 6 meter. Angka yang diperoleh adalah bila tempurung lawan jatuh atau menjadi pecah. Bila permainan beregu terdiri dari 2 pasang pemain, maka regu yang kalah undian harus memasang tempurungnya dalam 2 garis sejajar berjarak 3 meter. Permainan belogo ini memerlukan waktu tertentu, dan apabila pemain tidak bisa menjatuhkan tempurung atau logo lawannya dalam waktu tertentu, maka ia tidak memperoleh angka dan harus memasang logonya untuk dijatuhkan lawannya. Permainan ini bersumber dari suku Dayak atau suku Kutai di pedalaman Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Konon berasal dari pengisi waktu mereka bila telah selesai bercocok tanam secara beramai-ramai. Pembinaan permainan tradisional seperti ini perlu dilakukan oleh pemerintah setempat agar masyarakat bisa memanfaatkan waktu untuk lebih mengenal budaya tradisional mereka dan mendorong mereka untuk mengembangkannya dalam bentuk yang lebih menarik. Safe House, sebuah organisasi keselamatan di Jerman Barat, menyarankan tentang cara-cara menghindarkan kecelakaan di rumah, termasuk menjauhkan bayi dari kucing. Bayi dapat meninggal karena kucing menindihnya. Baru-baru ini di Norwegia, sejumlah bayi tercekik karena kucing tidur di bagian leher bayi yang sedang tidur. Organisasi itu memperingatkan kepada orang tua untuk melengkapi tempat tidur bayi dengan kelambu, terutama sekali jika berada di luar rumah. Sementara itu di London, Hans Clarkson tanpa sengaja telah pula membunuh putrinya yang baru berusia 5 bulan akibat memberikan heroin dalam jumlah berlebihan. Ayah yang berusia 30 tahun itu tidak sabar dengan anaknya yang terus-terusan menangis. Kemudian ia mencelupkan jarinya ke bubuk heroin dan menyuapkan ke mulut anaknya. Inilah kematian manusia termuda akibat heroin. Saudara, memasuki tahun 1984, di berbagai negara sebagian masih diwarnai dengan peperangan serta perlombaan senjata nuklir dari negara-negara raksasa yang mengancam perdamaian dunia. Namun masyarakat di seluruh dunia terus menambahkan perdamaian. Usaha itu antara lain dengan munculnya demonstrasi-demonstrasi anti peperangan, slogan-slogan anti nuklir, dan kampanye-kampanye anti perang. Di tanah air kita, usaha ini antara lain dituangkan dalam bentuk operate oleh keluarga besar Istana Anak-anak Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah, dipimpin oleh Kak Seto.
Pementasan operet massal yang berjudul Senyumlah Anak-anak Indonesia dan Kami Anak-anak Cinta Perdamaian Dunia yang Abadi ini akan diselenggarakan tanggal 15 Januari 84 di Balai Sidang, Jakarta. Operet yang dimainkan oleh anak-anak ini diiringi dengan nyanyian yang berisikan kata-kata perdamaian dan kasih sayang antar umat manusia. Demikianlah kira-kira misi yang sudah dipesankan oleh operet Senyumlah Anak-anak Indonesia yang akan dipergelarkan di Balai Sidang Senayan tanggal 15 Januari mendatang ini. Ini juga merupakan suatu pesan dari Ibu Negara Republik Indonesia, Ibu Tun Soeharto, dan juga didukung oleh Bapak Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Bapak Benny Mordani, agar anak-anak Indonesia ikut berperan serta secara aktif untuk usaha-usaha perdamaian dunia menyambut tahun 2000 yang akan datang ini. Dan ini akan dipentaskan oleh Istana Anak-anak Indonesia Taman Mini Indonesia Indah bekerja sama dengan Lions Club Jakarta Harmoni. Mudah-mudahan seluruh dunia akan mendengar himbauan dari anak-anak Indonesia ini. Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party.